Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Bahtiar Al-Hasadiki, NPM 202302012001. Saya akan mempresentasikan UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer yang judul Struktur CPU dari dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tamam, MKOM. Struktur CPU. Tujuan struktur CPU adalah menjelaskan tentang komponen utama CPU dan fungsi CPU, membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi, ALU, kontrol unit, dan register, menjelaskan fungsi prosesor dalam menjelaskan instruksi mesin. CPU atau bisa disebut dengan Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Komponen mengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen. Komponen utama CPU yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau disingkat dengan ALU. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register. Yang keempat, CPU Interconnections. Arithmetic and Logic Unit atau bisa dibilang ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa, machine language, karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti ini, istilah ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Contoh unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjelaskan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Register, media menyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. CPU Interconnection, sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus internal CPU. Komponen internal CPU yaitu ALU, unit kontrol, dan register. Komponen eksternal CPU sistem lainnya seperti memori utama, peranti, masukan atau keluaran. Ini adalah contoh dari atau gambaran dari komponen internal CPU. Di situ ada ALU, register, control unit, dan di bawah ada control bus, data bus, address bus, dan system bus. Itu adalah contoh-contoh komponen internal CPU. Ini adalah contoh struktur detail internal CPU. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch atau operasi pelaksanaan instruksi execute. Siklus instruksi.
terdiri dari fetch atau siklus eksekusi. Ini adalah contohnya dari start, terus mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi instruksi ke H, dan seterusnya akan kembali seperti itu. Siklus fetch atau fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau bisa dibilang dengan PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi diperlukan. Aksi CPU, memori, berpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU I atau O, perpindahan data dari CPU ke modul IO dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Siklus eksekusi, instruction address calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand address calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Operand fetch adalah mengambil operand dari memori atau dari modul. Data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Ini adalah contoh dari diagram siklus instruksi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.